Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengetahui lirik lagu yang berkata, "Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan." Lirik lagu ini sangat tepat ketika ia menggambarkan kebaikan itu dikaitkan langsung dengan pribadi Tuhan. Memang, kata baik akan memenuhi makna sejatinya ketika kata tersebut dimengerti dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Jika kata baik tersebut dikerjakan tanpa Tuhan di dalamnya, maka kebaikan seluar biasa apapun, kebaikan sehebat apapun, bukan saja akan kehilangan, tetapi sudah kehilangan makna yang sesungguhnya. Satu hari, ada seorang pemuda yang sukses datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Pemuda itu berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang muda ini datang kepada pribadi yang tepat, di mana kebaikan itu ditujukan kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menggenapi rencana Allah, maka Tuhan Yesus tahu benar bahwa ia sedang menjalani natur manusianya dan Kristus memberikan contoh dan teladan yang indah, yaitu Kristus tidak sedikit pun ia mencuri kemuliaan Allah, tetapi Kristus justru menyatakan kemuliaan itu bagi banyak orang, termasuk kepada pemuda yang sukses ini, dengan mengajarkan pemuda itu bahwa tidak ada seorang pun yang baik selain Allah. Dengan kata lain, saya ingin menegaskan bahwa semua hal yang baik yang dilakukan di luar Allah itu bukan kebaikan yang sesungguhnya. Hanya di dalam Allah saja kita dapat menemukan dan mengerti apa yang namanya baik. Di tengah-tengah dunia, kebaikan ini adalah suatu hal yang sangat relatif. Apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Apa yang dipandang baik oleh suatu bangsa belum tentu dipandang baik oleh bangsa yang lain. Betul tidak? Di negara barat, memanggil orang yang lebih tua dengan namanya merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan satu kedekatan relasi yang dipandang baik. Namun di negeri timur, hal tersebut dianggap kurang ajar karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Bagi suatu kepercayaan tertentu, makan makanan tertentu dipandang tidak baik. Tapi bagi kepercayaan yang lain, hal itu dianggap baik. Kita bisa menemukan sederetan contoh lainnya, di mana kita bisa menunjukkan bagaimana kebaikan itu bersifat sangat relatif. Orang yang dipandang baik dalam komunitas tertentu, belum tentu ia kemudian dipandang baik di dalam komunitas atau budaya lainnya. Ketika kita merenungkan pengajaran Kristus tentang kebaikan, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus meletakkan dasar kebaikan itu tidak pada hal yang relatif. Tetapi Tuhan Yesus langsung mengarahkan pondasi kebaikan itu bukan saja pada sesuatu hal, tetapi diletakkan pada pribadi yang absolut, yang tidak mungkin berubah, yang kekal, yang penuh dengan kelimpahan, yaitu pribadi Allah sendiri yang adalah Sang Kebenaran. Kebaikan yang diletakkan pada pribadi Allah yang absolut merupakan satu kebaikan yang bersifat kekal dan tidak akan berubah karena sebab apapun. Kalau kebaikan relatif, maka dia akan berubah-ubah. Di dalam segala keadaan yang dijumpainya, ia akan menyesuaikan kembali dengan standar
lain yang dipandang baik. Namun kebaikan absolut yang dibangun dengan standar yang absolut, yaitu kebenaran yang telah Allah tetapkan, itu akan merealisasikan standar Allah itu di dalam kehidupan umatnya, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya mari kita bersama-sama melihat dan merenungkan sebuah nats berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kaitan nats tersebut dengan kebaikan absolut yang telah kita dengarkan bersama-sama di atas? Kalimat kuncinya itu ada pada segala sesuatu di mana Allah turut bekerja. Inilah yang namanya hal baik dan pasti mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, segala sesuatu di mana manusia tidak menghiraukan Allah di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, maka meski kelihatan baik ataupun sangat baik, itu bukanlah kebaikan yang sesungguhnya. Mengapa? Sebab kebaikan tersebut di luar Allah. Kebaikan tersebut tidak dibangun di dalam kebenaran yang absolut. Dengan demikian, segala sesuatu yang manusia pandang baik, belum tentu hal itu adalah kebaikan. Sebaliknya, segala sesuatu yang manusia pandang tidak baik, belum tentu hal itu bukan kebaikan. Sebab standar yang diletakkan untuk menilai suatu kebaikan bukan pada diri manusia, tetapi pada pribadi Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mungkin secara manusia dipandang ada di dalam keadaan yang tidak baik, asal kita tetap setia di dalam kebenaran Tuhan, janganlah kita kecewa. Janganlah kita berkecil hati. Janganlah kita berputus asa. Namun ingatlah untuk datang berharap kepada Tuhan. Bagi saya, inilah artinya kita menyerahkan hidup bersandar kepada Tuhan dan kita boleh mengerti makna Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Pada saat itu terjadi, maka kita di dalam anugerah Tuhan telah menerima kebaikan dan telah berada di dalam kebaikan Allah, dan kita boleh ditemukan telah melakukan hal baik. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kita yang secara manusia mungkin dipandang kurang baik atau bahkan tidak baik, kita dapat menjadi saksi dan memancarkan kebaikan Tuhan dilihat nyata oleh dunia. Sehingga banyak orang boleh belajar, banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh dikuatkan, disegarkan, dipulihkan, dan banyak orang boleh dibawa melihat pada kebaikan yang sesungguhnya yang telah Allah kerjakan di dalam dan melalui hidup kita menjadi saksi bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita mengerti kebaikan di dalam framework atau di dalam kerangka Allah turut bekerja, maka kita tidak akan melakukan kejahatan di hadapan Allah, juga kita tidak akan melakukan percideraan terhadap sesama. Sebab kita tahu bahwa apa yang kita alami di dalam hidup penuh percaya dan taat kepada Tuhan akan menggenapi kehendak Allah yang pasti mendatangkan kebaikan sesuai dengan waktu dan rencana Allah yang indah. Mari kita hidup bersandar dan berharap kepada Allah. Sebab di dalam Allah saja, ya, hanya di dalam Allah saja kita akan menemukan dan dimampukan
memancarkan kebaikan yang berpondasikan kebenaran dan kebenaran yang berbuahkan kebaikan. Sehingga dunia boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup kita. Dan di dalam anugerahnya banyak orang boleh dimenangkan bagi kerajaan Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan namanya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua